Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Nah, kemarin ada yang request ke saya, Kak, tolong dong bahas mengenai cara menentukan suatu judul. Nah, maka dari itu, kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai cara menentukan judul suatu bacaan. Nah, untuk judul nanti saya akan membahas bagaimana cara menentukan judul, ciri-cirinya, dan latihan soalnya. Oke, langsung saja. Ada 5 cara dalam menentukan judul, ini beserta ciri-cirinya ya. Yang pertama, kalau kita disuruh untuk menentukan judul, kita harus mencari judul yang menarik. Dengan kata lain, kalimatnya tidak bertele-tele. Kenapa tidak boleh bertele-tele? Karena judul itu tidak boleh menggunakan kalimat yang panjang. Karena ketika suatu judul itu menggunakan kalimat yang panjang, maka pembaca itu akan merasa bosan, tidak tertarik dengan bacaan yang ada dalam suatu teks. Kemudian yang kedua, judul itu berupa frasa, bukan klausa. Apa perbedaan frasa dan klausa? Frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-prediktif. Apa itu non-prediktif? Non-prediktif ini kata yang terbentuk dari gabungan kata tersebut tidak bisa bertindak sebagai predikat. Kemudian kalau klausa itu adalah kelompok kata yang terdiri dari minimal subjek dan predikat serta berpotensi menjadi kalimat. Dengan kata lain, dalam suatu judul itu tidak boleh ada subjek sekaligus predikat. Karena judul itu harus berupa frasa. Kemudian yang ketiga, silahkan cari dan pahami ide pokok. Nah, intinya dalam pemahaman bacaan dan menulis itu pasti kita harus mengetahui ide pokok, baik dalam ringkasan, judul, maupun suatu simpulan. Kenapa ide pokok? Karena ide pokok itu nanti akan menggambarkan inti dari paragraf yang ada. Kemudian yang keempat, judul itu harus mewakili keseluruhan isi teks. Biasanya kalau kita disuruh untuk mencari judul, nanti silahkan cari kata yang ada dalam masing-masing paragraf yang sering diulang-ulang. Kata yang sering diulang-ulang tersebut akan berpotensi besar sebagai judul. Dengan catatan, silahkan untuk pemahaman bacaan dan menulis ini, silahkan asah kemampuan membaca cepat kalian. Kenapa? Karena membaca cepat itu bertujuan agar kita bisa mengetahui keseluruhan isi teks. Kemudian jangan membaca secara berulang-ulang. Cukup satu kali saja untuk menghindari kebingungan. Kenapa cukup satu kali? Karena kan dalam mengerjakan soal TPS ini, kita kan dikejar waktu juga. Selain dikejar waktu, ketika kita membaca teks itu berulang-ulang pasti akan menimbulkan suatu kebingungan. Jadi cukup sekali baca, tapi kita langsung memahami inti dari teks yang ada. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nanti saya akan jelaskan secara gamblang di situ. Oke. Yang pertama, pertanyaannya adalah judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah yang mana? Oke, kita akan baca dulu. Penelitian terbaru menyatakan bahwa larva nyamuk yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik ke rantai makanan manusia. Intinya, larva nyamuk itu dapat menyebarkan mikroplastik. Kemudian diketahui mikroplastik potongan kecil plastik yang terpecah dari produk buatan manusia, seperti pakaian sintetis, ban mobil, dan lensa kontak. Dia memenuhi lautan dunia saat ini. Karena sulit dideteksi, mikroplastik dapat menimbulkan masalah serius bagi hewan laut. Intinya nanti larva nyamuk yang merupakan suatu serangga ya, dia itu dapat menelan mikroplastik dan menyebarkannya ke rantai makanan. Karena dia masuk ke rantai makanan, dia juga bisa menimbulkan masalah yang serius bagi hewan laut. Itu inti dari paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, baru-baru ini para peneliti dari Universitas Reading menemukan bukti yang menunjukkan bahwa mikroplastik dapat memasuki ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga terbang lainnya.
Oke, intinya mikroplastik itu dapat disebarkan atau dapat memasuki ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga. Tim peneliti tersebut mengamati larva nyamuk yang menelan microbreeds, jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada produk kosmetik. Sebelum mengamati siklus kehidupannya, mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang bla 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 ke tubuh nyamuk dewasa. Oke, inti dari paragraf 1 tadi, nyamuk dia dapat menyebarkan mikroplastik yang intinya dapat menyebabkan masalah yang serius baik di rantai makanan maupun ekosistem dalam hewan laut ya. Kemudian dari paragraf kedua itu ada bukti bahwa mikroplastik ini dapat memasuki ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga. Intinya yang menyebarkan mikroplastiknya adalah nyamuk dan serangga terbang. Oke, kita akan cek pilihannya langsung. Pilihan A, serangga pemakan mikroplastik. Serangga pemakan mikroplastik. Oke, kita pegang dulu. Pilihan B, bahaya mikroplastik bagi tubuh manusia. Oke, dari paragraf 1 dan 2 tidak terlalu ditekankan mengenai bahaya mikroplastik bagi tubuh, sehingga pilihan B ini bukan ya. Kemudian pilihan C, penyebaran mikroplastik oleh serangga. Oke, kita pegang dulu. D, mikroplastik, serangga, dan makhluk hidup. Oke, memang ada mikroplastik, ada serangga, makhluk hidup di sini tidak terlalu ditekankan. Ada makhluk hidup, tapi kan dia hanya akibat dari penyebaran mikroplastik oleh serangga atau nyamuk. Kemudian E, cara baru penyebaran mikroplastik. Memang teks tersebut menjelaskan mengenai penyebaran mikroplastik, tapi bukan cara barunya. Oke, berarti kita tinggal pilih antara pilihan A atau pilihan C. Nah, mana jawaban yang lebih tepat? Kalau kita misal mau menentukan pilihannya yang A. Yang A itu serangga pemakan mikroplastik. Oke, memang dijelaskan serangga pemakan mikroplastik. Dalam hal ini tadi ada nyamuk ya, nyamuk dan serangga terbang. Tetapi selain serangga pemakan mikroplastik, yang lebih ditekankan lagi adalah penyebarannya. Nah, di sini ada kata-kata penyebaran. Kemudian di paragraf yang kedua ini, mikroplastik memasuki ekosistem manusia melalui nyamuk. Intinya nyamuk dan serangga itu bisa menyebarkan mikroplastik. Sehingga soal nomor 1, jawaban yang lebih tepat adalah pilihan yang C. Lanjut ke soal nomor 2, judul yang tepat untuk karangan di atas adalah yang mana? Oke, kita akan baca dulu paragrafnya. Paragraf pertama, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI semestinya membatalkan keputusan menurunkan status pengelolaan Kebun Raya Bogor. Perubahan dari Pusat Konservasi Tumbuhan menjadi Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Tumbuhan akan mendegradasi peran kebun berusia 200 tahun lebih itu menjadi sekedar kawasan wisata. Intinya di sini ada perubahan status ya dari Kebun Raya Bogornya itu. Oke. Ini ada perubahan statusnya. Kemudian kita ke paragraf berikutnya. Perubahan itu berlaku sejak LIPI peraturan nomor 1 tahun 2019 pada Januari itu. Dalam reorganisasi ini, pengelola balai hanya bertugas mengatur koleksi vegetasi, menyelenggarakan pendidikan lingkungan, dan menjadikan kebun raya sebagai objek wisata. Adapun fungsi penelitian dan pengembangan yang erat kaitannya dengan konservasi diserahkan kepada lembaga terpisah. Intinya dari paragraf kedua, karena ada perubahan yang dilakukan dan ada reorganisasi, jadi tugas dari pengelola balai itu menjadi berbeda, tidak sesuai dengan fungsinya yang ada. Nah, dari paragraf 1 dan paragraf 2 ini saya sudah bisa mengambil judul. Kenapa? Karena saya sudah menemukan kata kunci. Tadi kan di ciri-ciri yang saya jelaskan, silahkan cari kata yang sering diulang-ulang. Ketika dari paragraf 1, 2,
atau sampai 3 ada kata kunci yang bisa kita lihat atau kita dapat, itu akan menjadi judul. Nah, kita akan lihat pilihan jawabannya. Pilihan A, perubahan status kelola kebun raya. Oke, kita pegang dulu. B, pembatalan status kelola kebun raya. Oke, yang C, tata kelola kebun raya. Oke, itu memang tadi ada tata kelola kebun raya, cuman di sini bukan tata kelolanya yang dijelaskan, tapi karena ada perubahannya itu. Kemudian D, fungsi kebun raya untuk konversi. Ini bukan juga ya, karena kita tidak membicarakan fungsi tadi di paragraf 1 dan paragraf kedua. Kemudian yang E, peraturan baru LIPI. Oke, memang ada peraturan baru LIPI, tapi kan peraturan barunya itu berupa perubahan status dari kelola kebun rayanya, sehingga ini bukan ya pilihan E. Oke, antara pilihan A dan B. Oke, kita ke pilihan B. Di sini ada pembatalan status kelola kebun raya. Memang di paragraf 1 ini ada kata-kata membatalkan. Tapi kan sebelum kata-kata membatalkan, ini ada kata-kata semestinya. Berarti kan kita harus cek dulu, semestinya membatalkan. Apa sih yang dibatalkan itu? Nah, LIPI semestinya membatalkan keputusan menurunkan status pengelolaan kebun raya Bogor. Berarti kan ada perubahan status. Jadi ada penurunan status pengelolaan kebun raya. Karena ada penurunan status, dengan kata lain itu kan ada perubahan. Di paragraf 2 pun juga dijelaskan perubahan itu, sehingga judul yang tepat adalah pilihan yang A, perubahan status kelola kebun raya. Lanjut ke soal nomor 3, judul yang tepat untuk teks tersebut adalah yang mana? Oke, saya akan baca dulu. Pendidikan adalah hak setiap warga negara dan negara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan menentukan arah kebijakannya. Intinya, negara itu harus mampu menentukan arah kebijakannya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian kalimat berikutnya, setelah amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 agar 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan. Beberapa pekerjaan di dapur layanan pendidikan menunjukkan adanya perubahan penting meski tak banyak diketahui umum. Jadi kan ini kan ada perintah agar 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan. Berarti kan ini salah satu kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah. Kemudian yang berikutnya, misalnya kebijakan, ada kata kebijakan lagi dalam hal ini, untuk mendorong proses belajar mandiri semenjak dini. Ini hulu persoalan pendidikan yang dampaknya kita hadapi di hilir. 2 indikator yang sering dirujuk adalah Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS dan Program for International Student Assessment atau PISA, mencerminkan kemampuan belajar siswa. Keduanya memang menempatkan Indonesia pada posisi tak terlalu membanggakan, tetapi bukan itu solusinya. Kalimat ini itu menjelaskan kalimat sebelumnya. Jadi inti dari paragraf 1 atau ide pokok yang terletak di paragraf 1 itu berada di 2 kalimat awal ya. Pendidikan adalah hak setiap warga negara dan negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan menentukan arah kebijakannya. Salah satu cara untuk menentukan arah kebijakannya itu 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan. Kemudian ada misalnya kebijakan untuk mendorong proses belajar mandiri semenjak dini. Intinya yang dibicarakan di paragraf 1 itu adalah mengenai kebijakan pendidikan. Langsung saja ya. Jadi kalau judul cukup baca di paragraf-paragraf awal saja. Kalau kalimatnya itu terlalu panjang, cari intinya dalam suatu paragraf tersebut. Pilihan A, arah kebijakan pendidikan. Tadi ada kata-kata kebijakan, kita pegang dulu. Pilihan B, proses belajar mandiri melalui pendidikan.
Oke, tadi memang ada ya kata proses belajar mandiri, tapi kan proses belajar mandiri itu salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini bukan. Kemudian pilihan C, indeks SDM Indonesia. Kita tidak membicarakan indeksnya ya di awal paragraf tadi. Kemudian D, pembiasaan membaca dalam penanaman pendidikan. Ini pembiasaan membaca ada, tapi nih ada pembiasaan membaca, tapi itu kan hanya kalimat penjelas atau kalimat pendukung dari kalimat-kalimat sebelumnya, sehingga pilihan D juga tidak. Pilihan E, indikator dalam kemampuan belajar. Oke, bukan itu yang dibicarakan. Dari awal tadi yang ditekankan adalah kebijakan. Intinya judul yang tepat adalah pilihan yang A, arah kebijakan pendidikan. Oke, kita ke soal nomor 4. Judul yang tepat untuk tulisan di atas adalah yang mana? Oke, Danau Kaco di Provinsi Jambi memiliki pesona. Air jernihnya kebiruan seperti kaca. Berarti kan air jernih yang kebiruan seperti kaca itu salah satu dari pesona Danau Kaco. Menurut cerita, ada legenda yang berkembang dari sana. Melalui cerita yang dipercaya turun-temurun, kilauannya datang dari intan titipan milik para pemuda yang ingin melamar putri seorang raja bernama Raja Gagak. Putri itu sungguh cantik jelita, namanya Napal Melintang. Menurut legenda, kecantikannya bahkan mampu memikat hati ayahnya sendiri. Raja Gagak pun membawa lari putrinya tersebut lalu meninggalkan intan dari para pemuda di dasar danau. Sampai saat ini, masyarakat sekitar masih percaya bahwa kilauan di dasar danau adalah intan peninggalan Raja Gagak tersebut. Oke, ini memang diceritakan legenda dari Danau Kaco tersebut, tapi dari legenda tersebut juga ditekankan ada kilauan dari intan, berarti kan pesonanya juga. Kemudian paragraf kedua, terdapat beberapa versi mengenai legenda itu. Ada yang mempercayai bahwa Raja Gagak begitu tamak, siapapun yang bermaksud meminang putrinya diwajibkan menyerahkan harta berupa emas dan intan. Sayangnya, keserakahan itu membuat sang putri ternoda sehingga ia dibenamkan ke dalam danau bersama dengan seluruh harta yang diberikan oleh lelaki yang ingin meminangnya. Sejak saat itu, danau tersebut berkilauan cahaya. Oke, ada kilauan cahaya lagi. Kilauan itu salah satu dari pesona dari Danau Kaco. Kemudian terlepas dari legenda yang berkembang, keindahan Danau Kaco layak untuk dinikmati. Wisatawan bisa menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat berada di Jambi. Oke, saya akan stop di sini saja. Jadi intinya dari paragraf 1 ada pesona dari Danau Kaco berupa air jernih yang kebiruan seperti kaca. Dia juga dijelaskan legendanya, tapi dari legenda itu yang ditekankan juga kenapa dari Danau Kaco itu ada kilauan di dasar danaunya. Oke, kita langsung ke pilihan jawabannya saja. Pilihan A, surga tersembunyi di Jambi. Oke, tadi tidak ada kata-kata surga tersembunyi ya. Walaupun dia membicarakan mengenai pesonanya, tapi kan di sini tidak melebih-lebihkan dengan kata surga tersembunyi di Jambi. Oke, kemudian B, pesona Danau Kaco, kita pegang dulu. C, pesona dan legenda Danau Kaco. D, perjalanan menuju Danau Kaco, ini jelas bukan. E, mutiara biru Danau Kaco di Jambi. Ini mah untuk yang E itu kalimatnya terlalu panjang, dia tidak menarik untuk dijadikan sebagai judul. Berarti antara pilihan B dan pilihan C. Nah, mungkin nanti dari kalian akan bingung menentukan pilihannya B atau C sih, karena pesona juga dijelaskan, legenda juga dijelaskan. Oke, saya tekankan sekali lagi, untuk
legenda walaupun ada di paragraf 1 dan di paragraf kedua, artinya kan legenda itu juga diulang dari paragraf 1 dan paragraf 2. Tapi dari legenda yang diceritakan baik di paragraf 1 maupun paragraf 2, ini yang ditekankan dari legenda itu adalah kilauannya. Oke, ini ada kilauan. Kemudian ada kilauan juga dari cerita legenda tersebut. Di paragraf 2 pun juga ada kata-kata kilauan cahaya. Artinya kan kilauan cahaya itu merupakan salah satu pesona dari Danau Kaco. Sehingga judul yang lebih tepat cukup menggunakan pesona Danau Kaco. Sehingga nomor 4 jawaban yang lebih tepat adalah pilihan yang B. Oke, itu adalah penjelasan dari judul. Intinya, silahkan baca saja 2 paragraf awal cukup. Kemudian nanti silahkan dicari kata yang sering diulang-ulang dengan catatan tetap harus memegang ide pokok dari tiap paragraf yang ada. Nah, itu adalah cara untuk menentukan judul. Judul itu katanya harus singkat, tidak boleh terlalu bertele-tele. Untuk selanjutnya ada latihan soal. Silahkan nanti dicoba latihan soalnya. Soal dapat didownload melalui link yang ada pada kolom deskripsi. Nanti silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kemudian akan saya berikan kuncinya apakah jawaban kalian itu sudah benar atau belum. Nah, ini soalnya satu saja ya. Ada bacaan yang diambil dari Kompas mengenai bahan aditif dan pengawet untuk makanan. Nanti silahkan dibaca, ada berapa ini? 4 paragraf. Silahkan cari judul yang sesuai dengan bacaan di atas. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kupas tuntas cara menentukan judul suatu bacaan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau di request untuk saya bahas, silahkan komen di kolom komentar. Cukup sekian dulu, see you.